Senja di Jakarta menorehkan warna keemasan di kaca jendela apartemen mewah milik Darren. Dari lantai 20, pemandangan kota tampak berkilau seperti lautan cahaya. Namun bagi Darren, semua gemerlap itu bukan apa-apa dibandingkan senyum lembut istrinya, Alisha. Alisha adalah segalanya. Seorang wanita yang cerdas, berkelas, dan memesona dalam setiap langkahnya. Rambutnya selalu rapi, tutur katanya lembut, dan kehadirannya membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Darren mencintainya dengan cara yang sederhana tapi dalam. Ia tidak pernah pelit, tidak pernah menolak permintaan Alisha. Baginya, kebahagiaan sang istri adalah ibadah. Darren bukan pria biasa. Di usia 32, ia sudah membangun perusahaan startup finansial yang berkembang pesat. Ia dikenal kalem tapi tajam. Ia bekerja keras tanpa banyak bicara, dan hasilnya bisa dilihat dari segala kemewahan di sekelilingnya. Namun di balik ketenaran dan kesuksesan itu, ia tetaplah seorang suami yang mencintai dengan cara yang lembut dan penuh dedikasi. Setiap pagi, Darren selalu menyiapkan segelas kopi untuk Alisha. Kadang ia menuliskan pesan kecil di secari kertas, seperti, "Jangan lupa makan siang," atau, "Pulang cepat ya, aku rindu." Hal-hal kecil itu membuat Alisha tersenyum, dan bagi Darren, senyum itu adalah bentuk terindah dari rumah tangga. Namun di balik kebahagiaan yang tampak sempurna itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Darren mulai menyadarinya, tapi tidak ingin mempercayai firasat buruk itu. Sejak beberapa bulan terakhir, Alisha sering pulang lebih malam dari biasanya. Katanya ada proyek besar dari klien luar negeri. Katanya ada rapat tambahan di kantor. Darren percaya, karena ia tahu dunia kerja memang keras dan penuh tekanan. Suatu malam, Alisha membawa pulang seorang wanita bernama Clara. "Ini sahabatku dari kuliah," katanya sambil tersenyum. "Kasihan dia, baru saja kehilangan pekerjaan. Aku ingin bantu dia dapat posisi di timku." Darren menatap Clara dan mengulurkan tangan. Wanita itu terlihat ramah, dengan mata yang teduh tapi menyimpan pesona samar. "Terima kasih sudah bantu istri saya," ujar Darren tulus. "Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik." Clara tersenyum lembut, menatap Darren dengan sorot mata penuh rasa terima kasih. Namun entah kenapa, dalam tatapan itu ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti sebuah rahasia yang bersembunyi di balik pandangan lembutnya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Clara semakin sering di rumah mereka. Alisha tampak lebih bersemangat, sering tertawa, sering terlihat asyik mengobrol di teras bersama sahabatnya itu. Darren tidak merasa terganggu. Ia justru senang melihat istrinya tidak lagi murung karena tekanan kerja. Ia merasa kedua wanita itu membawa warna baru ke dalam rumah mereka yang dulu terlalu sepi. Namun perlahan, kehangatan itu berubah menjadi dingin. Alisha semakin sering sibuk. Ia tidak lagi peduli dengan kebiasaan kecil yang dulu membuat rumah terasa hidup. Sarapan sering terlewat. Pesan singkat Darren sering diabaikan. Bahkan kopi pagi yang biasanya mereka nikmati bersama kini hanya tersisa uap dingin di atas meja. Suatu malam, Darren melihat Alisha tersenyum sendiri di depan layar ponsel. Senyum itu bukan senyum yang biasa ia kenal. Ada kehangatan di sana, tapi bukan untuknya. Saat Darren mendekat, Alisha buru-buru mematikan layar dan berkata, "Cuma obrolan kerja, Mas." Ia lalu beranjak ke kamar dengan langkah cepat. Darren tidak ingin curiga. Ia memaksa dirinya untuk percaya. Ia menatap langit-langit kamarnya malam itu dan berbisik pada dirinya sendiri. Semua ini cuma lelah. Semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hatinya, sesuatu mulai retak. Keesokan harinya, Alisha tampak cerah dan bahagia. "Mas, minggu depan aku harus ke Singapura," katanya sambil menatap Darren penuh semangat. "Ada konferensi internasional. Proyek besar ini bisa membawa nama perusahaan kita naik." Darren menatapnya lembut. "Kalau itu baik untuk kariermu, aku dukung sepenuhnya." Ia tidak tahu bahwa dengan kalimat itu, ia baru saja memberi izin bagi istrinya untuk meninggalkannya, dan memulai pengkhianatan paling kejam dalam hidupnya. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu ramai dan penuh sesak. Darren menggandeng koper kecil milik Alisha sambil berjalan di antara kerumunan penumpang. Di wajahnya ada senyum lembut. Senyum yang biasa ia tunjukkan setiap kali mengantar istrinya pergi dinas. "Jaga diri baik-baik ya, Liz," ucapnya pelan. "Kalau butuh apapun, kabari aku. Aku sudah aktifkan semua kartu dan rekening supaya kamu tidak repot." Alisha tersenyum samar. "Terima kasih, Mas. Aku cuma seminggu kok. Setelah ini,
Aku janji mau istirahat bareng kamu di Bali. Darren mengangguk, memeluknya dengan tenang. Ia mencium keningnya, tidak tahu bahwa pelukan itu akan menjadi pelukan terakhirnya sebagai suami yang percaya sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, pesawat yang membawa Alicia lepas landas menuju Singapura. Darren pulang ke rumah dengan hati yang ringan. Ia percaya, seperti biasa, istrinya akan bekerja keras lalu kembali dengan cerita-cerita lucu tentang rapat dan rekan bisnisnya. Tapi kali ini berbeda. Di saat yang sama, di gerbang keberangkatan lain di bandara, Clara berdiri dengan koper hitam kecil. Ia mengenakan kacamata hitam dan jaket denim. Di tangannya, tiket pesawat dengan tujuan yang sama, Singapura. Namun namanya tidak tertera di daftar peserta konferensi. Ia tidak membawa dokumen kerja, hanya paspor dan hati yang penuh rahasia. Malam itu, saat Darren menyalakan laptop di ruang kerjanya, pesan masuk dari Alicia. Sudah sampai, Mas. Singapura indah sekali. Konferensinya dimulai besok. Pesan itu disertai foto pemandangan Marina Bay yang menakjubkan. Langit biru, laut tenang, dan bayangan gedung-gedung tinggi yang berkilau. Darren tersenyum, lalu membalas. Bangga padamu. Lakukan yang terbaik. Aku tunggu di rumah. Ia menutup laptop tanpa tahu bahwa di foto itu, di sudut yang nyaris tak terlihat, ada bayangan seseorang yang berdiri di samping Alicia, bayangan Clara. Hari-hari pertama terasa biasa. Alicia masih mengirim pesan setiap malam. Suaranya di telepon terdengar ceria. Bahkan sesekali ia tertawa kecil saat menceritakan acara makan malam bersama klien. Darren bahagia mendengarnya. Ia merasa bersyukur istrinya bisa berkembang dan mendapat kesempatan besar. Namun perlahan, pesan-pesan itu mulai jarang datang. Waktu balasan semakin lama. Nada bicaranya berubah datar. Saat Darren menanyakan kabar, Alicia hanya menjawab singkat. Lelah banget, Mas. Banyak rapat. Darren tidak ingin menekan. Ia paham dunia kerja bisa melelahkan. Ia memutuskan untuk memberi ruang, berharap sepulangnya nanti, Alicia bisa kembali seperti dulu. Suatu malam, Darren mengirim pesan seperti biasa. Sudah makan malam belum? Lama tak dibalas. Hingga pukul 11 malam, panggilannya baru diangkat. Suara Alicia terdengar terburu-buru. Mas, aku baru selesai acara networking. Ramai banget di sini. Darren mendengar suara musik lembut di latar. Bukan suara musik konferensi seperti biasanya. Suara itu terdengar lebih romantis, lebih intim. Ia berusaha menepis pikiran buruk. Baiklah, istirahat ya. Jangan begadang. Ya, Mas. Jawab Alicia singkat sebelum menutup sambungan. Darren memandang layar ponselnya lama sekali. Sesuatu terasa janggal. Tapi ia tidak ingin menuduh. Ia menatap cangkir kopi di tangannya yang mulai dingin dan bergumam pelan. Mungkin aku cuma terlalu khawatir. Keesokan harinya, Darren menerima pesan dari temannya di Singapura, seorang pengusaha bernama Renard. Bro, kamu di sini juga. Tulisnya dalam chat. Tadi aku lihat seseorang yang mirip istrimu di Gardens by Bay. Bareng cewek cantik, kayak pasangan bulan madu. Darren terpaku. Tangannya terasa dingin. Ia menatap layar ponsel itu berulang kali, memastikan ia tidak salah baca. Tapi kata-kata itu nyata, begitu jelas dan menohok. Ia mencoba menertawakannya. Mungkin cuma mirip, katanya dalam hati. Tidak mungkin itu Alicia. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Darren tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap dan hanya mendengar suara detak jam yang terus berdetak, pelan tapi menyesakkan. Dan di saat Darren menahan sesak di rumah, jauh di Singapura, dua sosok wanita yang dulu ia percayai sepenuh hati sedang duduk berdampingan di balkon hotel dengan pemandangan Marina Bay yang berkilau. Tawa mereka menyatu dengan suara angin malam, dan di antara mereka ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar sahabat. Malam itu, kehangatan mulai berubah arah. Cinta yang dulu murni kini perlahan bergeser menuju jurang yang tak bisa kembali. 3 hari berlalu sejak Alicia berangkat ke Singapura. Darren masih berusaha menjaga rutinitasnya. Ia tetap bekerja di kantor, tetap makan malam di meja yang sama, dan tetap mengirim pesan-pesan singkat seperti biasa. Namun setiap malam, rasa sepi di rumah itu semakin terasa menusuk. Biasanya, suara langkah Alicia di koridor menjadi irama yang menenangkan setelah hari panjang. Kini, hanya keheningan yang tinggal. Darren mencoba menenangkan dirinya. Ia menonton film, membaca buku, tapi pikirannya selalu kembali pada satu hal, istrinya. Malam keempat,
Ia mencoba menelepon. Nada tunggu berulang kali terdengar, tapi tak juga diangkat. Hingga akhirnya, suara Alisha terdengar. Terdengar agak panik namun berusaha tenang. Mas, maaf. Aku tadi lagi di acara gala dinner. Musiknya keras banget. Darren mendengar suara di belakangnya. Bukan musik resmi atau suara tepuk tangan formal, melainkan tawa-tawa kecil, suara wanita yang tertawa manja, dan denting gelas anggur. Oh, baik. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Ucapnya pelan. Iya, Mas. Aku aman. Besok aku telepon lagi ya. Aku capek banget. Panggilan terputus begitu saja. Darren menatap ponselnya lama sekali. Ia ingin percaya. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Ia membuka media sosial, mencari tahu tentang acara yang dimaksud istrinya. Namun tidak ada satupun unggahan resmi yang menunjukkan konferensi malam itu. 1 jam kemudian, pesan masuk dari Renard, rekan bisnisnya di Singapura. Bro, kamu yakin istrimu gak di sini buat liburan? Aku tadi makan di Clark dan sumpah, aku lihat 2 cewek mirip banget sama dia dan sahabatnya, duduk berdua di pinggir sungai. Romantis banget kelihatannya. Darren terdiam. Ia tidak membalas. Ia menutup ponselnya, menarik napas panjang, dan berjalan menuju balkon apartemennya. Dari sana, langit Jakarta tampak redup, seperti meniru suasana hatinya yang mulai retak. Keesokan paginya, Darren datang ke kantor seperti biasa. Tapi pikirannya tidak tenang. Setiap kali notifikasi ponsel berbunyi, jantungnya berdetak cepat. Setiap kali layar menyala, ia berharap itu dari Alisha. Namun yang datang hanya pesan-pesan kerja dan kabar bisnis. Tak ada, selamat pagi, Mas, seperti dulu. Siang hari, ia menerima pesan pendek dari Alisha. Mas, aku sibuk banget. Jangan khawatir ya. Hanya itu. Tak ada emoji. Tak ada nada lembut yang biasanya menyertai pesan-pesan Alisha. Dingin dan hambar. Sore harinya, Darren memutuskan untuk menghubungi Clara. Ia tahu sahabat istrinya itu juga sering tahu jadwal kerja Alisha. Halo, Clara. Kamu tahu Alisha ada di mana? Aku agak khawatir. Dia susah dihubungi. Clara terdengar sedikit gugup di seberang sana. Oh, Mas Darren, iya. Aku juga belum sempat kontak. Mungkin dia benar-benar sibuk. Singapura kan jadwalnya padat banget. Baik. Makasih, Clara. Jawab Darren singkat. Tapi suaranya serak. Ada sesuatu di nada bicara Clara yang membuat bulu kuduknya meremang. Sesuatu yang tidak jujur. Malam itu, Darren duduk di ruang kerja, menatap layar laptopnya tanpa benar-benar melihat. Ia membuka folder foto-foto lama. Di sana, ada gambar Alisha dan Clara, tertawa di pantai saat mereka bertiga liburan tahun lalu. Di foto itu, Clara menatap Alisha dengan cara yang aneh, terlalu lembut untuk sekadar sahabat. Darren mengernyit. Mencoba menepis pikirannya sendiri. Tidak, itu cuma imajinasiku, gumamnya. Namun ketika ia memutar sebuah video singkat dari perjalanan itu, hatinya berhenti sejenak. Dalam video itu, Alisha tertawa sambil menepuk pundak Clara, lalu berkata, "Kamu tahu nggak, Clara, kalau aku bisa pilih sahabat terbaik seumur hidup, aku pilih kamu." Darren mematikan video itu dengan cepat. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, tapi tidak tahu pada siapa. Beberapa jam kemudian, sebelum tidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Alisha masuk. Mas, besok aku mungkin gak bisa kabarin. Ada jadwal padat seharian. Jangan khawatir ya. Aku cinta kamu. Darren membacanya berkali-kali. Kata, aku cinta kamu. Itu terasa seperti formalitas, bukan ungkapan hati. Tapi ia tetap membalas. Aku juga cinta kamu. Hati-hati di sana. Setelah itu, ia menatap langit-langit kamar dan menyadari sesuatu. Cinta yang dulu membuatnya tenang kini hanya meninggalkan kegelisahan. Kepercayaan yang dulu kukuh kini mulai keropos tanpa suara. Dan di saat Darren mencoba tidur, jauh di Singapura, Alisha dan Clara tertawa di bawah cahaya lampu kota. Mereka duduk berdua di tepi kolam renang hotel, saling berbisik dan menatap mata satu sama lain. Di antara mereka, tak ada rasa bersalah. Hanya api yang tumbuh dari rahasia terlarang. Malam itu, retakan pertama berubah menjadi jurang. Dan Darren baru saja kehilangan arah tanpa menyadarinya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Darren duduk di ruang tamu sendirian, menatap layar ponsel yang redup.
Sejak pagi, Alicia tidak memberi kabar sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, bahkan story media sosialnya yang biasanya aktif kini menghilang. Sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa ada yang tidak beres. Ia mencoba menepis kekhawatiran itu dengan bekerja. Namun pikirannya terus berputar pada hal yang sama. Setiap jam berlalu terasa seperti beban. Hingga tiba-tiba, notifikasi dari media sosial muncul di layar ponselnya. Seseorang menandainya dalam sebuah unggahan. Jemarinya gemetar saat membuka notifikasi itu. Sebuah foto muncul, diunggah oleh seorang rekan bisnis yang sedang menghadiri acara liburan di Singapura. Di foto itu terlihat siluet dua wanita berdiri di pinggir Marina Bay. Salah satu dari mereka mengenakan gaun putih sederhana, sementara yang lain berlutut, memegang sesuatu yang berkilau di tangan. Darren menatap lama. Wajahnya pucat. Meski kabur, ia tahu pasti siapa dua sosok itu. Gaun putih itu milik Alicia, dan rambut panjang yang terurai di depannya milik Clara. Ia menahan napas. Tubuhnya kaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencengkeram dadanya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Ia memperbesar foto itu, tapi semakin diperbesar, semakin kabur pula gambarnya. Darren mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya orang lain. Mungkin hanya kebetulan. Namun nalurinya berkata sebaliknya. Ada firasat dingin yang menyusup di tulangnya. Tanpa pikir panjang, Darren mengetik nama Alicia di kolom pencarian media sosial. Biasanya akun istrinya itu pribadi. Tapi malam itu, entah kenapa, statusnya terbuka. Lingkaran oranye di sekitar foto profilnya menyala. Tanda bahwa ada unggahan baru. Jantung Darren berdebar kencang. Ia tahu apapun yang akan ia lihat akan mengubah segalanya. Tapi rasa penasaran bercampur sakit membuat jarinya tetap bergerak. Ia menekan lingkaran itu. Layar berganti, dan video berdurasi 15 detik mulai diputar otomatis. Detik pertama menampilkan tangan Alicia. Di jari manisnya melingkar cincin berlian yang berkilau di bawah cahaya malam Singapura. Lalu kamera berputar, menampilkan Clara, berdiri di hadapannya, menangis bahagia. "Aku mau, Liz," katanya pelan. "Aku mau." Darren menatap layar tanpa bergerak. Ia bahkan lupa bernapas. Dunia sekitarnya tiba-tiba sunyi. Ia menatap wajah Alicia yang tersenyum lebar sambil memasangkan cincin ke jari Clara. Senyum yang dulu selalu untuknya, kini dipersembahkan untuk orang lain. Namun yang membuat Darren benar-benar hancur bukanlah lamaran itu, melainkan bunga yang dipegang Alicia. Sekuntum lili putih. Bunga yang selalu menjadi simbol cinta mereka. Bunga yang dulu ia kirimkan setiap ulang tahun pernikahan, setiap keberhasilan, setiap momen penting dalam hidup mereka. Dan kini, lili putih itu dipakai untuk melamar sahabatnya sendiri. Video itu berakhir dengan keduanya berpelukan, disertai sorak-sorai orang-orang di sekitar mereka. Dalam keterangan video tertulis, "Forever begins here." Dunia Darren runtuh seketika. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Suara benturannya keras tapi tak mampu menyaingi suara detak jantungnya yang berantakan. Darren menunduk, menatap lantai yang basah oleh air matanya sendiri. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya duduk di sana, membeku, sementara pikirannya berputar cepat. Setiap kenangan, setiap tawa, setiap kata cinta, semuanya kini berubah menjadi racun. Ia teringat malam-malam ketika Alicia pulang larut dan berkata ia lembur di kantor. Ia teringat Clara yang sering datang membawa makanan dan bilang, "Mas, ini buat kalian berdua." Semua itu kini terasa seperti kepingan sandiwara yang disusun rapi untuk menipunya. Hatinya seperti kaca yang dipecahkan tanpa suara. Ia tidak tahu harus marah, sedih, atau jijik. Yang ia tahu hanya satu. Cinta yang ia jaga dengan seluruh hidupnya kini telah diinjak-injak oleh dua orang yang paling ia percayai. Malam itu, hujan terus turun. Darren berdiri di depan jendela, menatap kilatan petir di langit. Ia menggenggam ponselnya yang retak dan berbisik lirih. "Kalian benar-benar melakukannya di bawah langit yang sama dengan bunga yang sama." Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menggigit dan tatapan kosong keluar jendela. Namun di balik kesunyian itu, sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan amarah yang membara, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah ketenangan yang dingin dan tajam seperti bilah pisau. Dan di malam itu, di bawah cahaya lampu kota yang berkilau, Darren berjanji dalam hati. Ia tidak akan membalas dengan teriakan.
Ia akan membalas dengan cara yang membuat mereka mengingatnya seumur hidup. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Darren tidak tidur semalaman. Ia duduk di depan meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan rekening bersama. Barisan angka di sana terasa seperti duri yang menusuk matanya satu persatu. Uang keluar dalam jumlah besar, tepat 3 hari sebelum Alisha berangkat ke Singapura. Nominalnya cukup untuk membiayai perjalanan mewah. Alasan yang dulu Alisha berikan masih tertera di catatan transaksi, dana operasional konferensi. Darren memejamkan mata, menarik napas dalam. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar bahwa bukan hanya hatinya yang dirampas, tetapi juga hasil kerja kerasnya. Cinta yang ia bangun berubah menjadi alat bagi dua pengkhianat untuk bersenang-senang di negeri orang. Ia membuka brankas kecil di sisi meja. Di dalamnya tersimpan dokumen kepemilikan perusahaan, sertifikat rumah, dan rekening investasi. Semuanya atas namanya sendiri. Darren menatapnya lama, lalu bergumam pelan. Mereka menikmati hidup dari uangku. Sudah waktunya mereka tahu rasanya hidup tanpa apapun. Langkah pertamanya sederhana. Ia menghubungi bank. Suaranya datar tapi jelas. Mohon blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Alisha. Petugas di seberang terdengar ragu. Apakah Anda ingin memblokir semuanya, Pak? Ya, semuanya. Sekarang juga. Baik, Pak. Proses akan kami lakukan segera. Setelah itu, Darren menutup panggilan dan beralih ke laptop. Ia memindahkan seluruh dana dari rekening bersama ke rekening pribadinya. Dalam beberapa menit, saldo rekening gabungan mereka kosong total. Di layar, angka 0 itu terlihat tenang, tapi bagi Darren itu seperti lonceng akhir bagi seseorang yang sudah terlalu lama hidup dari kebohongan. Ia menatap layar itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, hanya ketenangan yang aneh. Sore hari, teleponnya berdering. Nomor luar negeri. Ia tahu siapa itu. Ia biarkan dering itu berulang kali sebelum akhirnya menjawab. Mas, ini aku. Suara Alisha terdengar panik. Kartu-kartuku nggak bisa dipakai. Aku di restoran. Semua transaksi ditolak. Apa ada masalah di bank? Darren diam beberapa detik. Ia bisa mendengar suara hiruk-pikuk di belakang Alisha. Lalu suara Clara yang berbisik, terdengar cemas. Mas, tolong jawab dong. Aku malu banget di sini. Darren menutup matanya sejenak. Lalu dengan suara tenang ia berkata, masalahnya bukan di sistem, tapi di kamu. Sebelum Alisha sempat menjawab, sambungan terputus. Di sisi lain dunia, di restoran mewah di Singapura, Alisha menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Pelayan menatapnya penuh curiga, menunggu pembayaran. Semua kartu yang ia coba tolak. Akhirnya, ia dan Clara harus meninggalkan restoran dengan rasa malu membakar wajah mereka. Sementara itu, Darren menatap keluar jendela kantornya. Hujan masih turun, tapi kali ini ia tidak merasa sedih. Dalam dirinya ada ketenangan baru, seperti air laut yang tampak tenang di permukaan tapi menyembunyikan badai di bawahnya. Ia tahu, itu baru permulaan. Malamnya, Darren mengatur semua rencana dengan teliti. Ia mencatat setiap aset, setiap akses digital, setiap kontak bisnis yang masih terhubung dengan Alisha. Ia memutus semuanya satu persatu, tanpa emosi. Setiap klik mouse adalah satu potongan tali yang terputus, satu hubungan yang tak akan pernah kembali. Beberapa jam kemudian, notifikasi dari bank masuk ke ponselnya. Semua kartu atas nama Alisha telah diblokir. Saldo rekening gabungan, 0. Darren membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia menatap pantulan dirinya di layar gelap laptop. Mata itu bukan lagi mata pria yang dulu penuh cinta. Kini hanya ada keteguhan dan dingin yang mengintai di balik ketenangan. Ia menulis pesan singkat terakhir, lalu menghapus nomor Alisha dari daftar kontaknya. Pesan itu singkat, tanpa nada marah, tanpa kata kasar. Hanya kalimat yang menandai akhir segalanya. Kau ingin hidup bebas. Sekarang kau bebas sepenuhnya. Di saat yang sama, di Hotel Bintang 5 di Singapura, Alisha dan Clara duduk terdiam di balkon kamar mereka. Di depan mereka, cahaya kota Singapura berkilau indah. Tapi keindahan itu tak lagi menenangkan. Clara menatap Alisha dengan wajah tegang. Liz, gimana ini? Semua uang kita di rekening itu. Aku nggak punya apa-apa lagi. Alisha memejamkan mata, menahan tangis. Dia tahu, Darren tahu semuanya. Kata-kata itu meluncur perlahan,
tapi terasa seperti vonis. Dan di malam itu, dua wanita yang dulunya merasa paling cerdas di dunia akhirnya menyadari, mereka baru saja berhadapan dengan pria yang tidak perlu berteriak untuk menang. Pagi menjelang di Singapura, tapi bagi Alicia dan Clara, cahaya matahari terasa seperti hukuman. Mereka duduk di tepi ranjang hotel, wajah pucat, mata bengkak, dan napas terengah. Semalam mereka tidak tidur sama sekali. Semua kartu ditolak, rekening kosong, bahkan tagihan kamar kini menunggu di bawah pintu. Surat dari manajemen hotel yang menagih pembayaran dalam waktu 24 jam. Clara menatap Alicia dengan tatapan panik. Kita harus pulang, Liz. Ini gila. Kita nggak punya uang sepeser pun. Alicia berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku sudah coba hubungi bank. Mereka bilang akses ditutup oleh pemilik utama rekening. Itu Darren. Dia sengaja lakukan ini. Clara menggigit bibirnya. Mungkin dia cuma marah. Coba kamu telepon lagi. Minta maaf. Sudah, jawab Alicia pelan. Dia tahu. Dan dia tidak akan maafkan aku. Mereka berdua terdiam lama. Udara kamar yang sejuk berubah menjadi sesak. Di luar, hiruk-pikuk Singapura berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kamar itu, dunia terasa runtuh. Sore harinya, pihak hotel menelepon ke kamar. Maaf, Madam, pembayaran belum diterima. Jika tidak ada konfirmasi dalam 2 jam, kami harus meminta Anda check out. Alicia menatap Clara dengan wajah hancur. Kita nggak punya pilihan. Mereka berkemas dalam diam. Gaun, sepatu, dan barang-barang mahal yang dulu mereka beli dengan uang Darren kini tak lagi berarti. Semua hanyalah sisa-sisa kesombongan yang kini terasa seperti beban. Mereka meninggalkan hotel dengan kepala tertunduk. Di lobi, beberapa tamu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Petugas hotel menahan mereka sejenak. Madam, mohon tinggalkan deposit jam tangan Anda. Kami harus mematuhi kebijakan keamanan. Alicia melepas jam tangan merek terkenal dari pergelangan tangannya dengan tangan gemetar. Ambil saja. Suaranya bergetar. Itu cukup untuk menutupi biaya 2 malam. Begitu keluar dari hotel, udara panas langsung menyambut. Mereka berjalan tanpa arah di sepanjang Orchard Road. Cahaya toko-toko mewah yang dulu mereka nikmati kini terasa menyakitkan di mata. Clara berhenti di depan toko perhiasan, menatap cincin berlian di jarinya. Cincin yang Alicia pasangkan saat melamarnya di Marina Bay beberapa malam lalu. Liz, suaranya nyaris tak terdengar. Cincin ini masih bisa dijual. Mungkin cukup untuk beli tiket pulang. Alicia menatapnya. Matanya kosong. Tapi ia tahu Clara benar. Kau yakin? Clara tersenyum pahit. Lebih baik cincin ini hilang daripada kita tidur di jalan. Mereka berjalan ke gang kecil di dekat Bugis Street, menemukan toko gadai kecil yang sempit. Udara di dalamnya pengap, bau logam dan kertas tua bercampur jadi satu. Pemilik toko, pria tua dengan mata tajam, menatap cincin itu lalu menggeleng. Ini asli, tapi saya hanya bisa bayar setengah harga. Kalian bisa ambil atau pergi. Clara ingin protes, tapi Alicia menahan tangannya. Ambil saja, katanya lirih. Mereka keluar dari toko itu dengan amplop berisi beberapa lembar uang lira dan dolar Singapura. Jumlahnya jauh dari cukup, tapi itu satu-satunya harapan. Dengan uang itu, mereka membeli tiket pesawat termurah yang berangkat ke Jakarta keesokan pagi. Malam itu, mereka tidur di penginapan murah di Gelang, daerah yang bahkan orang lokal jarang kunjungi. Kamar pengap, bau lembab, dan suara kendaraan dari luar tidak berhenti. Clara menatap langit-langit. Air matanya jatuh tanpa suara. Kita sudah gila, Liz. Kita tinggalkan pria baik yang mencintai kamu cuma demi perasaan aneh ini. Alicia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku pikir aku mencintaimu, Clara. Tapi yang kurasakan sekarang hanya penyesalan. Clara menatapnya tajam, terluka oleh kata-kata itu. Jadi semua ini salahku? Tidak, jawab Alicia dengan suara serak. Salahku juga. Aku menukar kesetiaan dengan nafsu yang bahkan tidak aku pahami. Hening panjang memenuhi kamar. Dari jendela, cahaya lampu jalan masuk menyoroti wajah mereka yang tampak lelah dan kehilangan arah. Mereka tidak lagi terlihat seperti dua wanita berkuasa yang dulu penuh percaya diri. Kini mereka hanyalah dua manusia yang tersesat di negeri orang, dihantui oleh dosa dan kehilangan segalanya. Pagi berikutnya, pesawat yang mereka tumpangi akhirnya mendarat di Jakarta. Namun bukan rumah yang menyambut mereka, melainkan badai yang lebih besar.
Begitu menyalakan ponsel, puluhan notifikasi masuk. Wajah mereka memenuhi lini masa media sosial, disertai potongan video lamaran mereka di Singapura. Captionnya berbunyi, "Inilah hasil dari pengkhianatan. Cinta palsu berakhir di tangan karma." Alisha menatap layar dengan tangan gemetar. Video itu sudah viral. Nama mereka menjadi bahan ejekan dan hujatan. Komentar warganet mengalir deras. Istri durhaka, sahabat penghancur rumah tangga, cinta terlarang yang berakhir memalukan. Sementara itu, Darren duduk di ruang kerjanya di Jakarta, menatap layar laptop yang menampilkan video yang sama. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menatap, lalu menutup laptopnya perlahan. Ia tahu, dari jarak ribuan kilometer, dua orang itu kini sedang merasakan apa yang pantas mereka rasakan, kehancuran. Dan itu baru permulaan. Pesawat yang membawa Alisha dan Clara mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan guncangan kecil. Namun bagi mereka, hentakan itu terasa seperti tamparan realitas. Dunia yang mereka tinggalkan seminggu lalu kini berubah menjadi penjara. Begitu menjejak tanah, keduanya seperti kehilangan tempat berpijak. Tidak ada yang menjemput, tidak ada yang menunggu, dan tidak ada rumah yang bisa mereka pulang. Di terminal kedatangan, layar ponsel mereka terus bergetar. Ratusan notifikasi memenuhi layar. Nama mereka trending di seluruh media sosial. Foto-foto dan video lamaran di Singapura tersebar kemana-mana. Akun anonim yang mengunggahnya menulis kalimat yang menusuk. Pengkhianatan yang dilumuri kemewahan akhirnya jatuh di bawah kaki karma. Komentar warganet mengalir deras seperti badai. Istri durhaka. Sahabat berhati ular. Cinta terlarang yang berakhir memalukan. Clara menangis terseduh di sudut bandara. Sementara Alisha hanya berdiri diam, tubuhnya kaku seperti patung. Semua mata seolah menatap mereka, seakan seluruh dunia tahu dosa mereka. Keesokan paginya, surat elektronik dari kantor Alisha masuk. Dengan berat hati, kami memberhentikan Anda karena pelanggaran kode etik dan citra perusahaan. Kalimat itu singkat tapi cukup untuk menghancurkan sisa harga dirinya. Clara menerima surat serupa dari perusahaan tempatnya bekerja. Dalam satu malam, keduanya kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, dan kehilangan arah. Alisha mencoba menelepon Darren. Suaranya bergetar, penuh air mata. "Mas, tolong dengarkan aku. Aku menyesal. Aku salah. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Suara Darren terdengar datar di seberang. "Aku tidak membenci kamu, Liz. Tapi aku juga tidak akan menolongmu. Hidupmu kini adalah hasil dari pilihanmu sendiri." Setelah kalimat itu, sambungan terputus. Nomornya diblokir. Tak ada jalan kembali. Beberapa hari kemudian, Alisha memberanikan diri datang ke rumah Darren. Ia menekan bel berkali-kali, tapi pintu itu tak pernah terbuka. Suara Darren terdengar lewat intercom. Tenang, tapi tajam. "Siapa di sana?" "Mas, ini aku. Tolong, aku cuma mau bicara." "Maaf," jawab Darren dengan nada dingin. "Rumah ini tidak lagi mengenal pengkhianat." Klik. Intercom mati. Alisha bersandar di dinding, menangis tanpa suara. Clara yang menemaninya memeluknya. Tapi pelukan itu terasa hampa. Dua wanita itu kini hanyalah bayangan dari diri mereka yang dulu, terpuruk, terluka, dan kehilangan segalanya. Beberapa minggu kemudian, mereka menyewa kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Hidup dari sisa tabungan yang semakin menipis. Mereka bekerja serabutan. Alisha menjadi pelayan di kafe kecil, sementara Clara menjadi kasir di toko pakaian bekas. Setiap hari, mereka menunduk, takut dikenali. Tapi tetap saja, bisikan orang tak pernah berhenti. Itu kan yang viral di Singapura." Kasihannya, karma cepat banget datang. Setiap kata itu menampar hati mereka. Hidup yang dulu dipenuhi pujian kini berubah jadi ejekan. Cinta yang dulu mereka banggakan kini hanya tinggal luka. Hubungan mereka pun mulai retak. Clara berubah mudah marah, penuh rasa bersalah, dan sering menumpahkan amarahnya pada Alisha. "Ini semua salah kamu, Liz. Kalau kamu nggak ajak aku, kita nggak akan jadi bahan ejekan seperti ini." Alisha hanya diam, air matanya jatuh tanpa perlawanan. Ia terlalu lelah untuk membela diri. Suatu malam, Clara pulang dengan mata merah. Ia menatap Alisha yang duduk di lantai, memeluk lutut. "Aku nggak sanggup lagi hidup begini," katanya lirih. "Semua orang benci kita.
Aku bahkan benci diriku sendiri. Jangan bicara begitu, Clar. Kita masih bisa mulai lagi. Kita masih bisa memperbaiki hidup, jawab Alicia memohon. Tapi kata-katanya hanya menggantung di udara. Pagi berikutnya, Alicia terbangun karena bau obat dan suara air mengalir dari kamar mandi. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Saat ia memaksa membuka, tubuh Clara tergeletak di lantai dingin dengan sebotol obat kosong di sebelahnya. Dunia Alicia runtuh seketika. Tangisnya menggema di kamar sempit itu, tapi tidak ada yang mendengar. Clara pergi untuk selamanya, meninggalkan Alicia sendiri dengan rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, Alicia dibawa ke rumah sakit jiwa setelah mengalami depresi berat. Ia tidak lagi berbicara dengan siapapun, hanya duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Kadang-kadang ia berbisik pelan. Aku mencintainya, tapi aku juga menghancurkannya. Media kemudian menulis berita singkat, kasus cinta sesama jenis yang berujung tragis. Satu meninggal, satu kehilangan akal. Dunia akhirnya tahu bahwa hubungan Alicia dan Clara bukan sekadar persahabatan. Mereka adalah sepasang kekasih yang mengorbankan segalanya demi cinta yang salah arah. Sementara itu, jauh di Singapura, Darren berdiri di balkon kantornya yang baru. Angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Ia menatap cakrawala, tenang tanpa kebencian. Semua yang hilang telah berganti dengan kedamaian. Ia berbisik pelan. Aku tak kehilangan istri. Aku hanya diselamatkan dari orang yang tak pantas. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang kini tak punya daya untuk menyakitinya lagi. Dari kisah ini kita belajar. Cinta sejati tidak pernah lahir dari kebohongan. Kepercayaan yang dikhianati akan menuntut balas dengan caranya sendiri. Kadang balasan itu datang bukan dengan amarah, tapi melalui karma yang perlahan menghancurkan pelaku hingga ke jiwanya. Dan dari reruntuhan itu, hanya mereka yang ikhlas dan jujur yang akan mampu berdiri kembali. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar rumah megah di kawasan elit pinggiran kota. Rumah 2 lantai bergaya modern minimalis itu berdiri gagah, dengan taman hijau terawat dan kolam renang biru jernih di halamannya. Bagi banyak orang, rumah itu adalah mimpi. Namun bagi Arman, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan bukti kerja keras bertahun-tahun sebagai kontraktor yang berjuang dari nol. Arman dikenal sebagai sosok yang sederhana, meski usahanya kini maju pesat. Ia bukan pria yang suka berfoya-foya, tapi demi istrinya Maya, ia rela memberikan yang terbaik. Dari mobil mewah hingga perhiasan mahal, semua permintaan Maya selalu dipenuhi tanpa ragu. Arman merasa, selama Maya tersenyum bahagia, maka lelahnya mencari nafkah akan terasa ringan. Namun, di balik wajah cantik dan senyum manis Maya, ada rasa kosong yang semakin lama semakin tumbuh. Duduk di tepi kolam renang, Maya menatap pantulan dirinya di permukaan air. Sejenak ia menikmati keindahan rumah yang penuh kemewahan itu. Tapi hatinya bergumam lirih. Semua ini indah, tapi bukan milikku sepenuhnya. Tatapannya kemudian beralih pada ruang kerja Arman di lantai atas, tempat suaminya sering menghabiskan waktu menyelesaikan proyek. Arman yang sedang menekuni gambar rancangan bangunan tampak serius, sama sekali tidak sadar istrinya tengah menyimpan sesuatu. Maya ingin lebih dari sekadar status sebagai istri kontraktor sukses. Ia ingin memiliki kendali, kuasa penuh atas segalanya, terutama rumah yang kini berdiri megah itu. Menurutnya selama sertifikat masih atas nama Arman, ia hanyalah penumpang, dan Maya benci merasa seperti penumpang. Ia ingin menjadi kapten yang mengendalikan arah hidupnya sendiri. Malamnya, ketika Arman pulang membawa sebuket bunga dan wajah lelah yang disembunyikan dengan senyuman, Maya menyambut dengan tatapan berbeda. Senyum itu bukan senyum seorang istri yang penuh cinta, melainkan senyum seorang perempuan yang sudah mulai menyusun rencana. Arman bercerita dengan penuh semangat tentang proyek baru yang akan ia tangani, tentang klien besar yang percaya padanya. Tetapi Maya hanya mengangguk samar. Benaknya tidak lagi di sana. Ia sudah menanam benih niat, dan niat itu tumbuh semakin kuat. Saat Arman sibuk memaparkan detail pekerjaannya, Maya memandang suaminya lekat-lekat. Hatinya berbisik, "Kamu pikir kamu mengendalikan segalanya, Man? Tapi sebentar lagi, semua ini akan jadi milikku." Rumah megah itu, yang selama ini menjadi simbol cinta dan kerja keras, kini mulai berubah menjadi simbol perebutan yang tak terlihat.
Arman percaya ia tengah membangun masa depan keluarganya, sementara Maya diam-diam tengah merancang langkah untuk merebut segalanya. Sebuah permainan berbahaya telah dimulai, meski Arman belum menyadarinya. Dan malam itu, di balik senyumnya yang teduh, Maya tahu satu hal dengan pasti. Langkah pertamanya menuju kemenangan akan segera mulai. Beberapa hari setelahnya, suasana makan malam di rumah besar itu terasa berbeda. Arman menyiapkan menu favorit istrinya, sop buntut, lengkap dengan sambal dan kerupuk kesukaan Maya. Ia tersenyum penuh harap, ingin membuat malam itu hangat setelah seharian lelah di proyek. Namun, Maya hanya menatap mangkuknya tanpa minat. Sendok yang ia pegang tidak pernah benar-benar menyentuh makanan. Arman heran. "Sayang, kenapa? Apa masakanku kurang enak?" Tanyanya lembut khawatir melihat wajah istrinya yang murung. Maya menghela nafas panjang, lalu menunduk. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. "Aku cuma lagi banyak pikiran, Mas." Air matanya mengalir pelan seolah tak tertahankan. Arman sontak panik. Ia segera menggeser kursinya, lalu menggenggam tangan istrinya erat. "Ceritalah sama aku, ada apa, Maya?" Dengan suara bergetar, Maya berkata, "Kemarin aku ketemu teman arisan. Dia baru saja diceraikan suaminya. Setelah belasan tahun menikah, dia diusir dari rumah. Tidak punya apa-apa, Mas. Semuanya hilang. Aku takut hal yang sama bisa terjadi padaku suatu hari nanti." Arman terdiam, terenyuh melihat tangisan istrinya. Ia buru-buru mengusap air matanya. "Kamu ngomong apa, sayang? Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Aku janji." Tapi Maya tidak berhenti. Ia menguatkan sandiwaranya. "Janji itu mudah diucapkan, Mas. Tapi sebagai perempuan, aku butuh pegangan nyata. Selama ini semua aset atas namamu. Rumah ini, mobil, semuanya. Kalau tiba-tiba aku ditinggalkan atau amit-amit kalau sesuatu terjadi sama kamu, aku tidak punya apa-apa. Aku ini siapa, Mas? Hanya menumpang." Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia menatap istrinya bingung harus menjawab apa. Maya pun melemparkan jurus pamungkasnya. Ia menatap suaminya dengan mata penuh air, lalu berkata lirih, "Aku cuma minta satu hal. Balikan sertifikat rumah ini atas namaku. Biar aku merasa aman. Bukankah itu bukti cinta yang paling nyata?" Arman kaget, nyaris tak percaya dengan permintaan itu. "Maya, rumah ini milik kita berdua. Kenapa harus atas nama kamu sendiri?" tanyanya hati-hati. Nada suara Maya berubah lebih tajam. "Karena kamu laki-laki, Mas. Kamu bisa bekerja. Kamu punya penghasilan. Aku cuma ibu rumah tangga. Rumah ini satu-satunya yang bisa menjaminku. Kalau kamu benar-benar cinta, kenapa sulit memberikannya?" Arman menelan ludah. Ia merasa terjepit. Sejak malam itu Maya mulai melakukan perang dingin. Ia tak lagi menyapa hangat, ia menolak sarapan yang dibuat Arman, bahkan sering mengurung diri di kamar. Suasana rumah berubah dingin. Arman yang terbiasa dengan senyum istrinya, kini disambut keheningan menusuk setiap pulang kerja. 3 hari ia coba bertahan, namun rasa bersalah menekannya. Ia merasa seolah menolak permintaan sederhana seorang istri yang hanya ingin rasa aman. Hingga suatu pagi, saat mendapati Maya berdiri di balkon dengan mata sembab, Arman menyerah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Baiklah sayang, kalau itu yang bisa bikin kamu tenang, kita urus surat-suratnya." Maya tersenyum tipis, menunduk agar Arman tidak melihat kilat kepuasan di matanya. Ia tahu, langkah pertama dari rencananya baru saja berhasil. Hari yang ditunggu Maya akhirnya tiba. Mereka duduk di ruang kantor notaris yang dingin dan formal. Meja kayu besar, tumpukan berkas, serta aroma kertas tua memenuhi ruangan itu. Maya tampil anggun dengan gaun sederhana berwarna biru muda. Riasan tipis yang membuat wajahnya terlihat segar. Di seberangnya, Arman tampak lelah. Kemejanya sedikit kusut, matanya sayu seolah kurang tidur. Notaris mulai membacakan pasal-pasal akta hibah dengan suara monoton. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, seakan ingin memastikan tidak ada detail yang terlewat. Sementara Arman lebih banyak diam, hanya menjawab seperlunya ketika ditanya. Ketika tiba saatnya menandatangani, semua mata tertuju padanya. Tangan Arman bergetar halus saat menorehkan tanda tangan. 1 goresan tinta, 1 kepasrahan. Bagi Maya, itu adalah kemenangan mutlak. Ia pun mengambil pulpen dengan percaya diri. Senyumnya melebar dan tanpa ragu ia menorehkan tanda tangannya. Selesai.
Sertifikat rumah resmi akan berganti nama menjadi miliknya. "Selamat, Bu Maya," ucap sang notaris sambil membereskan dokumen. Maya mengangguk sambil menahan euforia. Di luar kantor, Maya melangkah ringan. Angin sore terasa seperti musik kemenangan yang mengiringinya. Arman berjalan di belakang, wajahnya muram. Ketika Maya mencoba meraih tangannya, Arman hanya menepis pelan dan berkata singkat, "Aku mau sendiri dulu." Lalu ia masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Maya hanya mengangkat bahu. Ia tidak peduli. Yang terpenting, tujuannya sudah tercapai. Malam itu ia berdiri di balkon rumah besar mereka, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. "Akhirnya, semua ini milikku," gumamnya dengan puas. Namun yang tak ia ketahui, senyuman kemenangannya itu hanyalah semu. Sertifikat memang akan atas namanya, tetapi ia tidak pernah membaca secara detail setelah klausul kecil yang tertera. Klausul yang diam-diam telah disusun rapi. Klausul yang kelak akan menjadi jerat paling mematikan dalam hidupnya. Arman, meski tampak pasrah, bukan pria yang kalah begitu saja. Dari balik diamnya, ada kilatan dingin di matanya yang tak sempat dilihat Maya. Sebuah rencana jauh lebih besar sudah ia siapkan. Dan Maya, dengan tangannya sendiri, baru saja menandatangani pintu menuju kehancuran yang belum ia sadari. Di ruang kerja malam itu, Arman membuka sebuah map tebal, berisi dokumen pinjaman dengan nilai fantastis, menggunakan rumah itu sebagai jaminan. Ia menatap lembaran kertas itu lama lalu tersenyum tipis. Permainan baru saja memulai, bisiknya lirih. Sementara di kamar, Maya tidur dengan tenang. Ia merasa sudah menjadi penguasa rumah megah itu. Ia sama sekali tak tahu, kemenangan yang ia rayakan hanyalah bayangan. Bayangan yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa minggu setelah penandatanganan itu, suasana rumah semakin dingin. Arman lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Di sisi lain, Maya justru tampak lebih bebas. Ia sering keluar rumah dengan dandanan glamor, membawa mobil mewahnya ke mall atau kafe-kafe elit. Setiap kali Arman bertanya, jawabannya selalu singkat. "Arisan, Mas, jangan khawatir." Namun di balik alasan sederhana itu, ada kenyataan pahit yang mulai terbuka. Maya tidak hanya sibuk dengan arisan. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Reno, pengusaha properti gadungan yang pandai merayu. Reno hadir dengan gaya hidup gemerlap, cerita-cerita tentang proyek besar, serta janji-janji manis yang membuat Maya merasa lebih dihargai daripada oleh Arman. Malam itu saat Arman baru pulang kerja, ia menemukan sebuah dokumen tebal di meja ruang tamu, amplop coklat besar dengan kop surat pengadilan. Arman membuka dengan tangan gemetar, lalu wajahnya memucat. Gugatan cerai. Penggugat Maya, tergugat dirinya sendiri. Ia berjalan gontai ke ruang keluarga dan di sana Maya duduk santai, menyeruput teh sambil membaca majalah. Arman melemparkan dokumen itu ke meja. "Apa maksud semua ini, Maya?" Suaranya bergetar menahan amarah. Maya hanya melirik sekilas lalu menutup majalahnya. Wajahnya datar, tak lagi ada senyum manis atau air mata palsu. "Itu surat cerai, Mas. Aku ingin berpisah. Bukankah sekarang lebih mudah? Rumah ini sudah jadi milikku. Tidak akan ada sengketa." Arman menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Setelah semua yang kuberikan, ini balasanmu. Apa salahku padamu?" Maya mendesah panjang lalu menjawab dingin. "Kamu tidak salah, Mas. Hanya saja kamu terlalu membosankan. Aku ingin hidup yang lebih berwarna. Denganmu aku terkurung. Dengan Reno, aku bebas." Setiap kata itu menusuk dada Arman. Ia terhuyung undur seakan tak percaya. Wanita yang selama ini ia puja ternyata tega mencampakkannya begitu saja. Maya menegakkan tubuhnya, suaranya terdengar mantap. "Kamu punya waktu 1 minggu untuk meninggalkan rumah ini. Setelah itu, ini sepenuhnya milikku." Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya lama sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Pintu ditutup perlahan. Dari balik pintu, napasnya berat, matanya berkaca-kaca. Tapi perlahan ekspresi hancur itu memudar, berganti dengan tatapan dingin, penuh perhitungan. Ia tahu, inilah saat yang ia tunggu. Permainan sudah masuk babak baru. Maya merasa menang, padahal ia baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah Arman keluar dari rumah itu, Maya semakin merasa di puncak dunia. Ia menyambut tamu-tamu sosialita di ruang tamu yang dulu hangat, kini berubah menjadi arena pesta.
Musik keras mengalun, gelas-gelas anggur beradu, dan tawa para teman arisannya memenuhi malam. Maya berdiri anggun di tengah keramaian, mengenakan gaun merah yang mencolok. Ia mengangkat gelas tinggi-tinggi. Untuk kebebasan, serunya lantang, disambut sorak-sorai tamunya. Namun di balik tawa itu, sebuah badai diam-diam bergerak. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop berlogo lembaga keuangan tiba di kotak surat. Maya membukanya dengan malas. Di dalamnya tertulis tentang angsuran pertama pinjaman dengan jaminan rumah Jalan Melati Raya nomor 9. Maya terbelalak. Pinjaman? Atas rumah ini? Ia tertawa kecil, lalu melemparkan surat itu ke tumpukan brosur tak penting. Pasti penipuan, gumamnya. 2 minggu berlalu, surat berikutnya datang, kali ini dengan stempel merah. Peringatan pertama. Nada tulisannya lebih tegas, menagih cicilan miliaran rupiah. Maya mulai gelisah. Ia menelpon Reno untuk meminta kepastian. Sayang, jangan panik. Itu pasti masalah administrasi. Aku akan tanyakan ke kenalanku. Jawab Reno sambil tertawa kecil. Namun setelah itu, Reno menjadi semakin sulit dihubungi. Telepon sering tak diangkat, pesan tak dibalas. Kepanikan Maya semakin jadi saat agen properti yang ia hubungi untuk menjual rumah tiba-tiba membatalkan semua proses. Mohon maaf Bu, setelah dicek sertifikat rumah Ibu ternyata ada catatan tanggungan pinjaman. Calon pembeli mundur. Jelas agen itu hati-hati. Wajah Maya pucat, tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tidak percaya. Tidak mungkin, ini rumahku. Rumah ini sudah resmi atas namaku. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Surat-surat tagihan berserakan di meja, air matanya jatuh tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, ia merasa terjebak, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pion dalam permainan yang lebih besar. Di tempat lain, di sebuah apartemen sederhana, Arman duduk menatap layar laptopnya. Di sana terpampang logo perusahaannya yang baru, Mandili Konstruksi Prima. Ia tersenyum tipis, semua sesuai rencana. Maya mungkin merasa menguasai istana, tapi sesungguhnya ia sedang duduk di atas menara utang. Satu demi satu fondasi kebanggaan Maya akan runtuh dan Arman tidak perlu mengangkat satu jari pun. Surat peringatan demi peringatan terus berdatangan, dari amplop putih, biru, hingga akhirnya merah dengan tulisan tebal, peringatan terakhir. Maya mulai kehilangan tidur. Malam-malamnya dipenuhi bayangan rumah yang akan disita, sementara ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi Reno, pria yang dulu ia banggakan di hadapan teman-temannya. Namun panggilannya berulang kali tak diangkat. Pesan-pesan yang ia kirim hanya centang satu. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan sampai ke telinganya. Reno telah kabur ke luar negeri, meninggalkan banyak hutang dan janji kosong. Maya terpaku, ponselnya terlepas dari genggaman. Pria yang ia kira penyelamat justru orang pertama yang lari meninggalkannya. Tak lama, 2 pria berbadan tegap datang ke rumah. Mereka memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari lembaga keuangan yang menagih pinjaman. Mereka menjelaskan dengan dingin, semua kewajiban atas rumah sudah otomatis beralih ke nama Maya sejak ia menandatangani akta hibah. Maya mendengar kalimat itu seperti disambar petir. Tangannya gemetar saat membaca ulang klausul yang mereka tunjukkan. Penerima hibah menerima aset beserta segala kewajiban yang melekat di dalamnya. Ia terjatuh di sofa, wajahnya pucat pasi. Suara para kuasa hukum itu seolah bergema di telinganya. Ibu punya waktu 2 minggu untuk melunasi. Jika tidak, kami akan menempuh jalur eksekusi lelang. Sejak hari itu dunia Maya berbalik. Rumah yang dulu menjadi simbol kejayaannya, kini berubah menjadi beban yang menakutkan. Tagihan-tagihan menumpuk, sementara teman-teman arisannya mulai menjauh. Tak ada lagi undangan pesta, tak ada lagi telepon hangat. Ia menjadi bahan gosip, wanita yang ditinggalkan suami dan ditipu kekasih barunya. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Sebuah surat eksekusi ditempel di pagar rumahnya. Properti akan dilelang dalam waktu 14 hari. Maya berdiri di depan pagar, tubuhnya lemas. Ia berusaha menutupi wajah dengan kacamata hitam ketika tetangga-tetangga menatapnya dari jauh. Semua rasa bangga dan keangkuhan yang dulu ia pelihara lenyap begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Maya benar-benar harus angkat kaki.
Dari rumah mewah seluas ratusan meter persegi, ia terlempar ke sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 3 meter. Cat dindingnya mengelupas, udara pengap, dan kasur tipis menjadi satu-satunya tempat beristirahat. Setiap kali ia menutup mata, bayangan rumah lamanya muncul, diikuti tawa Arman yang dingin. Untuk bertahan hidup, Maya terpaksa bekerja sebagai pelayan di restoran cepat saji. Seragam lusuh menempel di tubuhnya, sementara kakinya pegal karena harus berdiri 8 jam. Ironisnya, dulu ia memandang rendah pekerjaan semacam ini. Kini justru pekerjaan itu yang menyelamatkannya dari kelaparan. Dan di balik semua penderitaan itu, satu kesadaran muncul. Semua yang ia lakukan demi merasa berkuasa, justru menyeretnya ke jurang kehinaan. Malam itu, hujan deras mengguyur ibu kota. Maya baru saja selesai shift malam di restoran cepat saji. Dengan seragam yang lembab dan tubuh letih, ia naik bus kota yang penuh sesak. Duduk di kursi dekat jendela, ia menempelkan kening pada kaca berembun. Pandangannya kosong, pikirannya melayang pada hidupnya yang kini jauh berbeda. Bus berhenti tepat di depan hotel bintang 5. Karpet merah terbentang, kamera-kamera wartawan berkilatan, dan tamu-tamu berdandan mewah turun dari mobil-mobil elegan. Maya hanya melirik sekilas, namun tiba-tiba napasnya tercekat. Dari sedan hitam yang berhenti, seorang pria gagah turun dengan jas hitam rapi. Dialah Arman, mantan suami yang dulu ia remehkan. Namun bukan itu yang membuat dadanya sesak. Di samping Arman, ada seorang wanita anggun bergaun hijau zamrud. Wajahnya lembut, senyumnya tulus, dan sorot matanya penuh kebanggaan pada pria di sampingnya. Wanita itu meraih lengan Arman, dan Arman membalas dengan tatapan penuh cinta. Mereka berjalan berdampingan di bawah satu payung, melangkah mantap masuk ke lobi hotel. Kilatan lampu kamera menyambut keduanya. Rupanya malam itu Arman menerima penghargaan sebagai pengusaha konstruksi terbaik tahun ini. Semua mata memandangnya dengan kagum. Dari balik jendela bus yang basah, Maya hanya bisa terdiam. Hatinya lah yang kini hancur berkeping-keping. Kilasan hidupnya terputar di benaknya. Rumah megah, pesta glamor, tawa bersama Reno, lalu semua hilang dalam sekejap. Dan kini, pria yang ia campakkan justru berdiri di puncak kejayaan didampingi wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena cemburu pada kekayaan atau status yang hilang, melainkan karena ia sadar yang paling ia buang adalah cinta tulus seorang suami yang tak ternilai harganya. Bus kembali melaju, meninggalkan hotel itu perlahan. Arman dan istrinya semakin jauh dari pandangan. Maya menunduk, tubuhnya bergetar. Di dadanya tersisa penyesalan yang begitu dalam. Penyesalan yang akan menemaninya seumur hidup. Ia baru benar-benar mengerti. Kekalahan terbesarnya bukan kehilangan rumah, bukan juga ditipu Reno. Kekalahan terbesarnya adalah ketika ia mengkhianati cinta yang seharusnya ia jaga. Dan kini, ia hanya bisa menanggung balasan dari keserakahannya sendiri. Dari kisah ini kita belajar, keserakahan hanya akan menjerumuskan seseorang pada kehancuran. Harta dan kuasa bisa hilang kapan saja, tetapi cinta tulus dan kepercayaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekali itu dikhianati, maka hidup tak akan pernah sama lagi.